Sekarang saya insya Allah menuju Paris pukul 9.20 waktu Belanda. Kita berangkat naik bis karena untuk tiket kereta dan pesawat terlalu mepet ya. Jadi kita terpaksa naik bis, perjalanan sekitar 8 jam. Paris itu dikenal sebagai kota para intelektual, kota para filsuf. Guru-guru kami di Al-Azhar, beberapa di antaranya pernah belajar di Sorbonne. Ada Syekh Abdul Halim Mahmud, ada Syekh Abdullah Dros, ada Syekh Ahmad At-Thayyib, Gereja Al-Azhar yang sekarang. Jadi mengunjungi Paris adalah mengunjungi tempat belajar para guru-guru kami. Nah, di Al-Azhar itu dulu para kader-kader terbaiknya dikirim ke Paris untuk mempelajari budaya dan khazanah keilmuan barat. Tentu bukan untuk mengimpor pemikiran mereka ya, tapi justru ulama-ulama Al-Azhar yang kami sebutkan namanya itu justru datang mengoreksi cara pandang orang-orang barat tentang Islam. Syekh Abdullah Dros, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Ahmad Thayyib itu ulama-ulama yang proaktif mengoreksi kesalahpahaman orang-orang barat tentang Islam. Nah, di sebagian kampus di kita itu banyak kader-kader yang dikirim ke barat, tapi sayangnya ketika pulang dari sana itu membawa pikiran-pikiran yang aneh, malah mengimpor pikiran-pikiran orang barat yang destruktif, yang ya apa ya, kontraproduktif lah untuk kemajuan pemikiran Islam, karena kadang-kadang merepetisi atau mengulang pendapat orientalis aja. Jadi ada sebagian orang mungkin berpandangan kalau kita mengadopsi pikiran-pikiran orang barat itu kajian kita akan maju. Bagi saya sih enggak, tergantung. Kadang-kadang tuh yang kita jumpai itu kritikan-kritikan atau pendapat-pendapat kritis yang menyalahi pendapat umum, tapi sebetulnya jawabannya udah banyak di kitab-kitab para ulama. Ah, itu biasanya orang-orang yang dikirim ke barat belajar agama kemudian datang dengan pikiran aneh, biasanya masalahnya itu eh, fondasi keilmuan Islamnya barangkali belum matang. Karena kalau fondasi keilmuan sudah terpahat, logikanya, ya bahasa Arabnya, ya balaghahnya, ya kaidah-kaidah usul fikih lah, kayak penafsiran sudah matang begitu, nalarnya sudah kokoh, akidahnya sudah mantap. Nah, yang begitu-begituan tuh gampang banget untuk dikesampingkan gitu loh ya. Jadi itu problemnya. Di guru-guru kami itu yang pergi ke barat, saya punya dosen juga, Profesor Hamdi Zaksu, kemudian ada Muhammad Al-Bahi ya. Kemudian kalau Muhammad Al-Bahi itu generasi agak lama, gurunya saya Hamdi Zaksu. Itu yang kami lihat dari para ulama Al-Azhar. Mereka pergi ke barat bukan untuk mengadopsi pikiran orang barat menyangkut agama, tapi justru untuk melihat apa yang perlu dikoreksi dari pikiran mereka gitu loh. Nah, ini pesan penting bagi para pelajar yang melanjutkan studi atau Islamic Studies di Barat. Ya, kita perlu sadar diri dan kita perlu berkaca sama orang-orang semacam itu. Jangan sampai kita itu belajar ke sana malah pikiran kita terkontaminasi dengan eh, metodologi yang dikembangkan orang-orang Barat. Kecuali kalau memang metodologi itu bermanfaat. Ya, saya sudah dipanggil, mobilnya sudah datang. Nah, itu sharing dari saya sedikit. Nanti saya akan bercerita kembali ketika sudah sampai Paris. Kita akan berjumpa dengan mahasiswa dari PCIM Muhammadiyah dan komunitas ibu-ibu pengajian. Alhamdulillah. Sudah datang ya? Ya? Belum? Alhamdulillah. Perjalanannya lancar dan membawa manfaat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya dan istri pun sampai di kota Paris. Perjalanan yang cukup melelahkan, tapi alhamdulillah kita bisa cukup istirahat di salah satu hotel yang ada di sana. Pagi waktu Paris, saya diajak untuk mengisi kajian. Setelah mengisi kajian, kita diajak jalan-jalan.
Inilah salah satu pemandangan indah kota Paris. Kita berada di salah satu gereja tertua di kota Paris, namanya Gereja Sacré-Cœur. Selesai mengunjungi gereja, saya pun diajak untuk melihat salah satu tempat bersejarah juga di Paris, namanya Arc de Triomphe atau Gerbang Kemenangan. Pemandangan gedungnya, subhanallah. Sekarang musim panas ya, sangat terik. Anda pasti mengenal klub bola yang satu ini, PSG, Paris Saint-Germain. Ini salah satu klub bola yang terkemuka di Paris. Saya sempat berkunjung dan melihat beberapa jersey yang ada di toko ini sebelum kita bertolak menuju Eiffel Tower. Dan alhamdulillah setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita sampai di Menara Eiffel. Ini menara yang dulu menjadi tempat impian saya, dan sekarang alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengunjungi tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di kota Paris, di Menara Eiffel. Ini salah satu tempat yang dulu saya impikan. Alhamdulillah hari ini terwujud. Terima kasih banyak untuk siapapun yang sudah berperan dalam memberangkatkan saya ke tempat ini. Dulu saya waktu jadi mahasiswa seringkali menyimak nama-nama besar dari Al-Azhar yang belajar di Paris. Ada Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdullah Adros, Syekh Ahmad Thayyib termasuk. Dan subhanallah sekarang impian saya terwujud. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu nikmat yang harus saya syukuri. Pada adik-adik semuanya yang punya harapan, impian, cita-cita, jangan pernah takut impian kita tidak terwujud. Kita bisa mewujudkan impian kita, dan Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan harapan kita selama kita berusaha dan berdoa. Sebagai orang beriman, kita yakin betul bahwa Allah itu mewujudkan impian kita pada saat yang Dia mau, bukan pada saat yang kita inginkan. Cara Dia mengabulkan harapan itu jauh lebih baik ketimbang apa yang kita inginkan. Karena itu tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Di balik doa kita menyimpan rasa baik sangka kepada Tuhan kita. Yakinlah bahwa Dia akan mengabulkan harapan kita melebihi apa yang kita mau. Dia Tuhan yang maha baik, dan jangan pernah merasa bahwa kebaikan itu lenyap dari kehidupan kita. Adik-adik semuanya, mudah-mudahan saat nanti bisa berkunjung ke tempat ini. Saya adalah seorang santri, dan alhamdulillah sekarang saya berada di kota Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berkunjung ke Menara Eiffel, selanjutnya saya mengunjungi salah satu toko buku yang ada di kota Paris. Saya mencari buku-buku filsafat karena saya tahu Paris adalah kota yang telah melahirkan banyak filsuf. Saya mendapati buku-bukunya René Descartes, Bertrand Russell, dan para filsuf yang lain. Nama toko bukunya Shakespeare and Company. Koleksi bukunya banyak sekali, tapi tidak banyak menyediakan buku seputar kajian keagamaan. Dia lebih banyak menyediakan buku-buku humaniora. Selesai dari perpustakaan, kami diajak kembali untuk menyusuri keindahan pemandangan di kota Paris. Kali ini yang kita tuju adalah Museum Louvre. Saya tidak begitu tahu tentang sejarah museum ini, tapi yang jelas ini begitu populer di Paris. Kami diajak menyusuri sungai-sungai, melihat pemandangan-pemandangan yang artistik. Sampai batas tertentu, Paris itu mirip dengan Kairo. Itulah kota Paris dan sekelumit keindahannya. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Vini yang sudah mengantar kami selama seharian penuh, kepada Bapak Zainal, kepada Uni Deni, dan seluruh sahabat yang sudah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Jazakumullah khairan.